Hobi gue tuh. Alhamdulillah. Apa? Ibu beli botol susu. Ngedot dewek, betul. Nanti yang mereknya Nuk. Nanti diisi air kelapa, apa air itu, air teh. Ibu sambil nenen di perapatan. Jadi di kantor itu saya dimusuhin Pak Haji. Dimusuhin. Sama kawan-kawan satu ruangan, termasuk bos saya juga gitu kan. Artinya memang lewat saya dulu mungkin pernah nyakitin, tapi saya belum pernah iseng sama orang Pak Haji. Iya. Tapi saya ikhlas saja, biarkan saja gitu. Iya. Nah lambat laun akhirnya dengan ritual yang saya lakukan itu tiap pagi setelah berangkat. Nenen. Bos Kanan itu 99, kiri 99. setiap mau ketemu bos ngadep biasa Pak Haji rogoh. Alat kelamin. Ya. Ya. Saya lakukan terus setiap hari, setiap mau ketemu. Nah, ringkas cerita, saya kan kerja itu kan pagi berangkat. Ya. Sampai di kantor sholat dulu masjid Pak Haji. Iya. Sholat apa namanya? Sholat duha gitu Iya. kan. Saya selesai sholat duha saya tidur Pak Haji, karena kan malam sudah begadang Pak Haji. Iya betul. Kan? Nah, jam sekian, jam 9 saya ditelepon Pak Haji, suruh ngadep ke beliau kan. Biasa colek-colek Pak Haji. Iya betul. Nah, begitu lanjut, kamu sekarang saya tempatkan di staf khusus Pak Haji. Padahal ke staf khusus itu jabatan yang artinya banyak yang mau ngincer lah gitu Pak Haji. Padahal kan saya nggak punya kemampuan. Keahlian tertentu. Itu Pak Haji. Biasanya kalau di staf khusus tuh harus punya keahlian tertentu. Dan dekat pimpinan. Betul Pak Haji. Ya karena itu biasanya memo, kasih rekomen, nitip. Di pegawai saya dipanggil, ini spring udah dibuat, kamu harus ngelayanin staf khusus. Saya bilang, memang nggak ada yang lain, kamu yang ditunjuk, gitu kan Pak Haji. Wah, saya bilang, wah apa iya, saya bilang gitu kan. Hari saya ngadep lagi ke beliau kan, ke atasan saya. Iya kamu sekarang bisa tempatkan di sana, begitu Pak Haji. Akhirnya zamannya Pak BG, menteri saya. Betul Pak Haji, beliau-beliau itu orang baik-baik semua Pak Haji. Iya. Pak BG itu Pak Haji. Iya. Nah, lambat laun saya ngelayanin 25 staf khusus Pak Haji sendiri Pak Haji. Sendiri Pak Haji. Tidak ada stafnya, saya sendiri Pak Haji. Nah, kebetulan memang beliau orang baik-baik semua. Jadi saya sering dikasih duit Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong. Bonus dari Nenen tiap pagi. Pak Haji. Wow. Kasih dolar kadang-kadang, kasih mau lihat bentuk nenennya. Sama gak main di rumah. Humar. Biar gak ngantuk. Nah, alhamdulillah sampai sekarang Pak Haji saya masih bertahan Pak Haji. Jadi gajinya ada utuh. Tapi samperannya ada aja. Ada, apa Pak namanya tuh? Pinggirannya ada aja. Ada Pak Haji. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Tipnya ada aja. Ada Pak Haji. Ada dolar. Ada rupiah. Ada, Pak Haji. Wow, tepuk tangan dulu dong. Nah, terus beberapa minggu yang lalu kita kena apa namanya apa sih sebutannya sih ya musibah lah. Iya. Sebenarnya sih bukan musibah, ini anugerah lah gitu Pak Haji. Motor saya hilang Pak Haji. Baru 8 bulan Pak Haji. Kredit Pak Haji. Jadi kredit itu kebetulan ngurusin adik saya Pak Haji. Karena nggak bisa membayar saya teruskan. Nah hilang waktu saya dinas ke Medan Pak Haji. Pas hari Jumat hilangnya. Nah saya laporan ke bapak kan, ke staf-staf khusus. Akhirnya diganti uang Pak Haji. Suruh ngambil lagi Pak Haji. Wow. Gitu, Pak. Ada aja kemudahan ya. Sangat-sangat mudah Pak Haji. Jalannya ada aja ya Pak Haji. untuk dapat motor baru ya. Siapa Haji? Dengan yang motor ini hilang, dapatlah yang baru. Dan motor lebih besar lagi Pak Haji. Pokoknya kalau bisa cukup motor aja yang hilang, istri jangan sampai hilang. Jangan Pak Haji. Jangan Pak Haji. Jangan ya, karena ini pesugihan ya. Ini pesugihan. Detonatorin saya itu Pak Haji. Iya. Ya sampai sekarang alhamdulillah Pak Haji, makanya saya insya Allah rutin kesini Pak Haji. Iya. Nanti saya ada pasti saya kesini lagi Pak Haji karena saya ada project Pak Haji yang mungkin dalam dekat ini akan cair 2 miliar Pak Haji. Wow, pasti. Bos, Pak maaf Haji. ya. Banyak orang yang salawatan. Kita salawatan nih. Bapak-bapak, ibu-ibu salawatan. Aja hajatnya terkabul. Amin. Ini kita setiap Kamis malam Jumat. Yang salawatan siapa ya? Anak yatim.
Bohong Bapak dan Ibu nggak terkabul. Kedua, Jumat malam Sabtu, hadroh. Di mana-mana kan yang hadroh kan kayak kita-kita gini nih. Aja hajatnya terkabul. Coba Bapak lihat. Di sini yang hadroh salah. Anak yatim. Sama salawatan. Nah mau saya, Bapak dan Ibu numpang aja. Ijabnya ibaratnya pesawat, ijabnya. Aminnya anak yatim roket. Bahan bakarnya sedekah. Kira-kira lebih cepat dong. Daripada Bapak dan Ibu berdoa. Numpang aja di wifi-nya RDAY biar sinyalnya cepat. Daripada kita pakai punya kita sendiri di rumah kok lama bener. Tapi kan orang selalu ngomong gini. Ya namanya berdoa mah di mana aja sama. Beda dong bos. Betul Pak Haji. Tempatnya kan lebih sakral di sini. Betul. Isinya anak yatim semua. Kalau bapak-bapak jenuh, bapak hanya tinggal lihat ke belakang hiburannya. Ibu yatim. Yang lagi nenenin. Gitu. Jadi bapak dan ibu dapat pelajaran lagi yang kedua. Oh cara nenennya begitu. Kita lihat ibu anak yatim yang kecil-kecil kan lagi dinenenin tuh sama ibu yatim. Bapak tinggal lihat, oh caranya begitu. Ya udah. Nanti kita tinggal di rumah prakteknya sama istri. Bu, katanya Pak Haji, neneknya nggak begini. Oh ya udah. Kok Bapak tahu? Tadi lihat anak yatim pada nenen ibu yatim. Jadi Ya, maunya Pak Haji. saya Pak, Bu, ibarat motor hilang itu bungkus permen. Betul Pak Haji. Janganlah itu diceritain lagi dalam hal kesedihan. Bungkus permen, musibah tuh bungkus permen, ujian tuh bungkus permen, cobaan tuh. Tapi kan yang dicari kan permennya. Betul Pak Haji. Datanglah, herannya ada rezeki aja, ambil motor baru. Jalannya ada aja. Jadi bisa gak Bapak dan Ibu mulai hari ini jangan yang dilihat bungkus permennya. Cobaannya, godaannya. Temen kita ngambek, jangan dipikirin tuh yang ngambek. Temen kita yang sedih, jangan dipikirin, tenang aja. Kita dikucilin sama temen, jangan. Pokoknya itu hanya bungkus permen. Tapi yang kita pentingin lagi kita cari adalah permennya. Lanjut bos. Ya, akhirnya pada saat saya ditempatkan di staf khusus, orang-orang yang gedek sama saya, yang kesel sama saya, yang benci sama saya, sekarang pada hormat saya sama saya semua Pak Haji. Wah tepuk tangan dong. Wow. Karena kan Raja Nenen telah hadir di pertandingan. nah akhirnya dengan Pak Haji, yang ini Pak Haji, yang bisnis Pak Haji. Kami kan ada rencana ada bisnis Pak Haji. Yang nilainya itu kurang lebih 750 miliar Pak Haji. 750 miliar. Ya sih Pak Haji. Ini ada Ini kan yang hajatnya 30 triliun kan cair. Besok berangkatin anak yatim umroh 110. Siap, 60 tambah 50. Ya Pak Haji. Oh iya ini nih cair 700 miliar. Amin. Ini cair. Ya Pak Haji. Nih kemarin baru datang ya. Kemarin datang dari Ciputat. Cewek, ibu-ibu. Istrinya Pak Menteri. Gak usah disebutin dah menterinya ya. Pokoknya istrinya Pak Menteri kemarin alhamdulillah baru cair. Istrinya Pak Menteri 700 miliar. Dia praktek sini. Kemarin privat. Coba cerita gimana bos? Ya Pak Haji, itu kan nilainya 750 miliar. Iya. Besok pasti hari Senin mau ketemu untuk BOP-nya 2 miliar Pak Haji. Oke. Untuk ngambil proyek ini Pak Haji. Boleh. Bisa gak lo disuwuk sama istri lo? Jadi abis nenen diremes alat kelaminnya istri pakai tangan lo. Tapi lo gak boleh ngaceng. Kalau ngaceng batal. Masih Pak Haji. Gimana tuh supaya gak ngaceng? Dikaretin. Kayak ayam kalkun. Kan ada kluk 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 kluk. Nah dikaretin. Ini semuanya udah pada nikah semua belum? Udah? Belum nikah? Belum 2 kali. Yang belakang udah belum? Hah? Udah. Jadi Pak Haji. bos remes alat kelaminnya istri. Siap Pak Haji. Langsung diraupin ke mukanya. Transaksi. Cair. Nah abis ngerogoh begini. Sep. Nah lo pegang ini nih.
pegang. Nah, nanti buat salaman. Atau nanti kalau lo megang motor, nanti itu dia dibungkus, nanti sampai di sana lo jangan lupa dikawinin. Lo ngeremes juga alat kelamin lo. Jadi laki sama perempuan kalau dikawinin keluar anak. Keluar hasil. Tapi kan kita kadang selalu dibilang aliran sesat ngomong jorok. Padahal kita lahir dari lobang ibu-ibu yang udah punya namanya nggak berubah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang namanya itu. Tapi kalau kita sebut katanya tabu. Kalau kita sebut katanya jorok. Lalu lahir dari mana? Dari itu. Ya nggak apa-apa disebut jorok-jorok gimana sih? Remes. Langsung kita transaksi dibayar. Bohong nggak deal bos. Apalagi kalau lo berani sedekah pembersih WC 100.000. Pasti Pak Haji. Nah lo cari dah di pom bensin, di pasar, di mall, di pasar tradisional, di mana. Tapi yang nggak boleh pembersih WC di masjid, nggak boleh. Harus di luar masjid. Di kantor Pak Haji? Di kantor boleh yang bersihin. Masjid itu toilet bersihin. Kasih cepet nih transaksi. Udah. Siap Pak Haji. Jadi kan terbungkus jadi dimasukin ke sini kan. Jadi ini Gampang Bu caranya. Ini habis ngeremas alat kelamin masih ada cahaya sinarnya, gampang Bu. Ibu lihat begini aja, ada bentuknya gak? Nggak ada, berarti masih. Nyawang betul. Nyawang. Siap Pak Haji. Ya, jadi jangan lupa Pasti sedekah salah pembersih WC. Sebelum berangkat, usap 9 kali alat kelamin istri lo, taruh di muka lo sekali. Remes lagi 2 kali sampai 9 kali. Siap Pak Haji. Syukur-syukur kalau lo berani, lo tiduran di depan pintu, istri ngelangkahin lo. Dan dia gak boleh pakai celana dalam, gak boleh pakai, dia pakai dasarnya diangkat. Nanti pada saat dilangkahin lo gak boleh merem, lo harus lihat ke atas. Kira-kira terang apa gelap. Kalau gelap buru-buru pasangin neon. Siap Pak Haji. Pasti Pak Haji. Bapak kalau nonton YouTube saya senyum senyum gak sih Pak? Ya, senyum Pak Haji. Benar? Bener Pak Haji. Kalau nonton YouTube Itu saya? berdua sama istri Pak Haji. Oh. Jadi nanti Bapak sebelum berangkat kerja hari Senin wajib dilangkain sama istri. Jadi suami yang mau berangkat kerja ke kantor setiap hari dilangkain sama istrinya sambil ngucap hajat, bohong kenaikan pangkatnya nggak tiap tahun. Kalau orang 4 tahun sekali, 3 tahun sekali, kita bisa tiap tahun, bisa setahun 2 kali. Pasti Pak Haji. Coba praktekin Pak. Ini udah kita buktiin dan manjur banget. Pasti Pak Haji. Oke? Terima kasih banyak Pak Haji. Ilmu Saya kearifan lokal ya. Siap Pak Haji. Dengan datangnya kita ke sini. Ya sini. Nanti nanti Bapak beli neon ini. Kalau ininya nempel jari, nih nempel jari nih, nempel mana? Tangan gue basah. Nah, jadi nanti ini cuma nempel aja. Jadi ini dimasukin ke lubang istri. Nah. Nih ya, nanti sampai nyalah ya Pak. Bohong nggak terkabul. Segini nggak lubangnya? Ini bisa elastis kok bisa. Ini bisa nanti masukin. Beli kayak gini, berapa harganya? 80.000, bohong nggak cair 2 miliar. Pasti Pak Haji. Jadi nanti alat kelaminnya istri dimasukin ke dalam. Nah diputar gini. Nanti dilangkahin. Jadi nanti kelihatan 2 miliar. Oh ke 2 miliar. Oke. Ini Pasti acara Haji. apa sih? Lu sih ada-ada aja. Bikin orang ketawa aja pakai bohong. Komen di YouTube ya Pak. Apa? Kalau dimasukin itu bukan cair lagi muncrat. Bini gue nonton pasti ketawa bini gue. Bini gue pasti cekikikan nih. Bini gue lagi nonton nih. Aduh. Bini gue lagi nonton tuh. Pasti cekikikan. Ya siap Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji atas ilmunya.
Sekarang udah kehidupan kami sudah mulai membaik. Membaik ya. Makanya Bapak dan Alhamdulillah, Ibu, Pak Haji. kalau memang hajat Bapak dan Ibu belum terkabul. Bapak dan Ibu udah pernah privat belum terkabul. Bapak dan Ibu udah pernah datang ke RDA belum terkabul. Kan hajatnya Bapak dan Ibu nggak kecil. Coba datang lagi, coba datang lagi. Janganlah baru sekali, baru 2 kali, baru 3 kali, baru 4 kali, baru 5 kali. Udah bilang, saya udah kesana berkali-kali tapi belum terkabul. Kan kita nggak tahu hari, jam, tanggal, bulan. Kan Allah yang tahu. Kenapa nggak kita berbuat. Kok gitu Pak Haji? Emang kalau bikin bolu ngocoknya sekali? Dikocok berapa kali tuh? Berulang-ulang. Pak Haji. Berulang kali. Ini maaf ya, kita anggap kalau udah dewasa ya. Pada saat Bapak sama Ibu berhubungan suami istri, emang Bapak masukin sekali, jelep. Enggak Pak Haji. Cabut, masuk, cabut, masuk, cabut, masuk. Ya iya, itu kalau berdiri ya. Kalau tidur, bles, selep, bles, selep, bles, selep, bles, selep, bles. Ya kan? Atau kalau ibu lagi di atas, bapak yang di bawah posisi. Kan enak tuh, sih kayak orang naik kuda. Padahal kan kita. Jadi saya nggak setuju, Pak Haji saya baru datang 2 kali kok belum terkabul. Datang lagi. Pak Haji saya udah 3 kali datang, saya belum terkabul. Datang lagi. Pak Haji saya udah 5 kali, datang lagi. Bos, Pak Presiden Republik Indonesia udah berapa kali tuh bos coba ijab. Tapi akhirnya juga terkabul tuh. Jadi Kapolda Gorontalo, terkabul. Jadi Kapolda Lampung, terkabul. Jadi Pangdam 1 Bukit Barisan, terkabul. Jadi Danjen Kopassus, terkabul. Jadi Dankodiklat Angkatan Darat, terkabul. Jadi Gubernur Sulawesi Tenggara, terkabul. Jadi Gubernur Maluku Utara, terkabul. Jadi kita harus berbuat bos. Jadi komisaris terkabul. Jadi direktur utama terkabul. Jadi mau saya belum terkabul. Datang lagi ijab. Saya belum terkabul, datang lagi ijab. Jangan kita langsung, Wah Haji, itu namanya terlalu pasrah. Tapi ngerinya kita salah baca jadi gelo. Akhirnya jadi viral. Kita dibilang orang gelo. Padahal kita gelo. Nggak boleh. Oke?